ada loh putra daerah, jelas-jelas dia lahir di sana, tapi nggak ada pikirannya itu untuk bagaimana empowerment 74.000 desa ini ketika dihukumkan kekuatannya itu akan mampu seperti apa yang disampaikan oleh Hatta. Indonesia tidak akan terang hanya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan terang karena lilin di desa. Halo semua viewers, berjumpa lagi di program Perspektif dan bersama saya Yuda Batara Hasibuan. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Zaki yang merupakan salah satu dosen di Binus University dan juga koordinator dari Putra Daerah Membangun. Dan langsung saja kita mulai obrolan kita. Oke Mas Zaki, kita mulai ya Mas Zaki ya? Oke. Sebelumnya apa kabar nih Mas Zaki? Alhamdulillah baik, masih dengan kegiatan akademik biasa. Alhamdulillah. Oke, semoga selalu sehat ya Mas ya. Mas, ini kita akan ngomong-ngomong tentang Putra Daerah Membangun nih. Boleh jelasin nggak sih sebenarnya Putra Daerah Membangun itu apa dan seperti apa gitu? Ya, jadi Mas sebenarnya saya 2012 ketika lulus dari UGM S1 itu awalnya saya mau lanjut ke Groningen University ngambil master hukum di sana di Belanda. Tapi kemudian ada satu peristiwa di tahun 2012 itu, nenek saya seorang petani di kampung halaman saya di Sumedang meninggal dunia dan akhirnya dia meninggalkan rumah tahun 1930. Jadi sudah dari turun-temurun dari leluhur. Oke. Dan saat subuh ibu saya bilang, gimana kalau misalnya dana untuk ke Belanda itu digunakan untuk renovasi rumah itu menjadi ya tempat ibadah atau komunitas yang kemudian orang-orang berkumpul berkegiatan di sana. Nah, dimulailah 2012 saya mendirikan satu komunitas yayasan namanya Rumah Imperium. Nah, singkat cerita di 2015 ada diskusi waktu itu di Twitter antara saya, Goris Mustaqim, itu orang Garut yang sempat dipanggil oleh Barack Obama bersama dengan Sandiaga Uno, Insinyur Ciputra, dan Tri Mumpuni, pidato tentang kewirausahaan di White House, di Gedung Putih di Amerika. Lalu yang berikutnya ada Valdo Maldini, dia orang Sumatera Barat, Padang, yang kami bertiga sebenarnya sudah sangat dekat sekali di rumah kepemimpinan. Lalu kemudian Valdo pulang dari Inggris S2 di Imperial College, bilang begini di tulisannya di blognya itu, saya punya sahabat namanya Zaki dan Goris, bangun desa, bangun kampung halaman yang sebenarnya ada apa gitu, apa yang menarik dari desa, kira-kira begitu. Tapi dia kemudian menemukan jawaban itu setelah pulang dari Inggris dan akhirnya dia nanya, Zak gimana cara bikin Rumah Imperium yang juga modelnya kayak kitabisa.com. Akhirnya saya usulkan untuk dikawinkan konsep itu dan akulturasi itu menghasilkan namanya pulangkampung.com yang dia bikin waktu itu. Dan akhirnya kami bertiga, ya dari 3 orang awalnya ini, kemudian Putra Daerah Membangun hari ini sudah ada di 34 provinsi. Lebih dari 100 putra daerah, cewek-cewek di sana ada dengan penghargaan nasional internasional dan sudah memberikan dampak kepada 1 juta orang di Indonesia. Oke Mas, tapi kalau boleh tahu ini sebenarnya bergerak di bidang apa saja sih PDM ini? Iya, jadi banyak sekali Mas. Jadi kalau kita bicara ketika teman-teman merintis satu komunitas, biasanya mereka sektor paling banyak itu pendidikan, karena itu secara cost lebih sedikit gitu ya, secara model juga lebih mudah untuk dilaksanakan. Contoh misalnya dibikin perpustakaan keliling dan lain sebagainya. Tapi di PDM kita ada yang bergerak di bidang pertanian, seperti Nur Agis Aulia, sahabat saya dari Visipol UGM yang kemudian ketika lulus dia diterima di BUMN, tidak diambil, tapi justru dia kemudian memilih menjadi petani. Ya, lalu diundang oleh Andi F. Noya di Metro TV waktu itu, sempat dapat penghargaan berkali-kali, dan sekarang dia udah jadi anggota dewan seterusnya saya di Kota Serang. Gitu. Jadi dari seorang petani jualan kambing, domba dan lain sebagainya,
lalu kemudian mengantarkan dia sampai duduk menjadi seorang anggota dewan. Usianya masih di bawah 30 tahun. Gitu. Lalu ada lagi kawan saya Sugeng Handoko yang bergerak di ekowisata. Nanti ada Dokter Gamal di bidang kesehatan. Ada lagi yang bicara di isu-isu soal bagaimana membangun kuliner yang kreatif dan seterusnya. Sangat banyak sekali di sana sehingga kemudian di PDM itu konsepnya tidak ada yang paling superhero. Jadi setiap kita itu punya expertise masing-masing sehingga kemudian kita sering saling cross untuk belajar untuk bagaimana mengembangkan sektor-sektor yang kita memang belum kuat ya, belum mastering di sana sehingga kita bisa terus mengembangkan sehingga kemudian ujungnya adalah kita bisa membuat satu community development. Nah, oke tuh. Kan udah banyak banget tuh Mas, banyak bidang kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk orang-orang tersebut kan emang dibutuhkan, dan jika misalnya ada orang-orang yang pengen bergabung dengan PDM ini, kira-kira bagaimana sih caranya Mas Zaki dan mungkin teman-teman dari PDM ini untuk merekrut anak-anak muda yang ingin bergabung di PDM ini? Sebenarnya kita sejak 2015 itu punya berbagai macam cara ya. Ada yang kemudian di awal-awal kita merintis itu ya close recruitment, jadi kita punya rekomendasi si A, si B ini cocok untuk masuk ke PDM, lalu kemudian dia bergabung dengan kita, sampai kemudian karena permintaan itu makin banyak dan rata-rata itu orang-orang yang baru ingin merintis dan ingin belajar, lalu kemudian kita sudah 2 kali mengadakan namanya PDM Academy. Kita disupport waktu itu dengan Nama Foundation, satu lembaga dari Timur Tengah yang punya konsen terhadap pengembangan kapasitas SDM di Asia. Dan kemudian dari situ kita sempat mengadakan di Kota Makassar, di Kota Depok, yang melibatkan teman-teman dari Indonesia Barat, Indonesia Timur. Dan syaratnya putra daerah yang kita maksud itu bukan definisi yang sempit ya, bahwa orang itu lahir di sana, bukan. Okay. Tapi putra daerah yang kita definisikan di PDM itu, pertama dia lahir di kampung halaman itu, lalu yang kedua dia menikah dengan orang di tempat di mana dia daftarkan itu, lalu kemudian dia kuliah di sana, dan yang terakhir ada kasus kita punya local champion di Maluku. Aslinya dia orang Surabaya, tapi dia sudah 8 tahun di sana, dia mengembangkan Maluku, lalu kemudian dia mendapatkan prestasi hingga di tingkat nasional. Dan kontribusi dia ini di-recognize oleh banyak pihak. Sehingga bagi kita, seringkali kita menemukan secara empirik persoalan ketika ada loh putra daerah, jelas-jelas dia lahir di sana, tapi nggak ada pikirannya itu untuk bagaimana empowerment itu dicanangkan, dihidupkan di daerahnya, di kampung halamannya. Yang ada ya acu tak acu gitu, tidak ada konsentrasi untuk bagaimana mengembangkan daerahnya. Tetapi pendatang justru dia punya kreativitas, punya inovasi, punya empati gitu ya, karena dia merasa dia punya sense of ownership di sana, dia kemudian dia kembangkan itu. Nah, menurut saya putra daerah seperti inilah yang kemudian bisa kita katakan lebih powerful gitu ya, sebagai local champion, local leader yang kemudian dia masuk dalam kategori definisi PDM itu sendiri. Nah, kalau kemudian ingin gabung dengan PDM, minimal kita punya komunitas yang sudah didirikan minimal 1 tahun, lalu kemudian nanti kita akan mengadakan beberapa batch ke depan tentang PDM Academy, dan itu akan membantu teman-teman untuk bisa belajar banyak tentang bagaimana kewirausahaan sosial, dan juga bagaimana teman-teman bisa berjejaring dengan teman-teman anggota putra daerah membangun. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Mas. Nah, Mas, kalau kita kan udah berbicara panjang tentang PDM ini juga udah cukup lama ya, kurang lebih 7 tahun lah gitu kita bilang. Nah, dari awal nih, kira-kira komitmen apa yang dibangun oleh Mas Zaki dan teman-teman untuk dapat membangun Indonesia ini dari desa gitu? Ya, saya selalu bercerita tentang bagaimana Cina yang dikenal dengan reputasinya sebagai negeri tirai bambu, dia mencoba mengisolasi diri dan kemudian melakukan konsolidasi demokrasi dan konsolidasi ekonomi di dalamnya. Dia mencoba mencegat dulu ada pengaruh dan ideologi Barat masuk ke Cina.
Dia bangun desa-desa masa depan, dia bangun kota-kota masa depan. Setelah dia merasa sudah qualified, lalu Cina membuka diri. Apa yang terjadi? Sekitar tahun 2000-an, tahun milenium. Cina bukan justru ketika bergabung dengan organisasi-organisasi internasional yang punya tanda kutip satu pemikiran yang kapitalisme, liberalisme di sana, tetapi bukan Cina kemudian tergilas pada ideologi Barat, tetapi Cina justru menunjukkan bagaimana posisi hari ini dalam percaturan geopolitik dan geoekonomi dunia misalnya. Sehingga saya melihat kalau kita compare misalnya soal badan usaha milik desa saja. Di Indonesia, paling kita kalau ngobrol soal badan usaha milik desa itu nggak jauh-jauh bicara soal bisnis fotokopian, bicara soal bisnis simpan pinjam, ya. Minjemnya getol, datang nyimpennya nggak pernah dilakukan. Lalu bisnis peternakan sapi, ya, sapinya disumbangin dari desa ke kandang, sisanya tinggal nama, ya kan, sapinya nggak ada, gitu kan. Karena kemudian dijual buat ini itu segala macam. Jadi tata kelolanya jauh sekali. Dibandingkan dengan Cina, badan usaha milik desa di Cina itu bukan lagi bisnis yang seperti saya bilang tadi itu. Dia sudah mulai membangun pesawat terbang, coba bayangkan. Ya. Jadi kalau kita lagi sibuk main layang-layang, sekarang dia udah bikin pesawat terbang. Iya. Dan sempat satu kali ada satu gurauan saya dengan teman-teman, kenapa nggak kemudian badan usaha milik desa itu dia bisnisnya main saham. Jadi di kantor desa itu ada monitor yang kemudian bisa melihat pergerakan saham desa itu main seperti apa, gitu ya, keuntungannya berapa dan seterusnya. Sehingga jangan sampai udah jelas namanya desa, aktivitasnya juga benar-benar deso gitu. Tidak kemudian membuka diri terhadap apa yang berkembang di kota misalnya dan lain sebagainya. Seolah-olah kita itu dikotomi gitu ya. Kalau kota tuh mainannya begini, kalau desa mainnya begini. Jangan seperti itu. Kalau desa ingin kemudian menyalip posisi kota, artinya dia bisa menjadi sumber cahaya baru bagi pembangunan Indonesia, ya berikan otonomi kepada dia. Undang-Undang 6 2014, Undang-Undang Desa, itu sebenarnya bagian dari upaya kita menghidupkan denyut nadi desa. Kenapa? Sudah sejak kita Indonesia merdeka, itu nggak pernah ada payung hukum yang membuat desa itu punya otonomi. Jadi Mas, saya sedikit cerita, kenapa Undang-Undang Desa itu ada. Awalnya kan kalau orang tahu, siapa sih aktor intelektual leader-nya? Mas Budiman Sujatmiko. Dia dulu mau nyalon DPR RI, nggak punya ide awalnya, gagasan. Dia datang ke kantin Visipol UGM, ketemu Ari Sujito. Ya. Lalu kemudian diskusilah di sana tentang kira-kira apa sih campaign yang bisa gue bawa untuk maju DPR RI. Ya udah diusulkanlah itu rancangan Undang-Undang Desa. Nah disitulah akhirnya kemudian Mas Budiman membawa itu, memperjuangkan itu di Komisi 2 sampai akhirnya jadilah Undang-Undang Desa. Kita bisa merasakan 2019 misalnya seperti janji Pak Presiden Jokowi, itu satu desa 1,5 miliar, bahkan lebih dari itu. Ya. Artinya kita bisa melihat dulu desa dianggap entitas yang tidak diprioritaskan, hanya bergantung pada Pak Bupati, Pak Wali Kota gitu ya. Tapi kemudian hari ini desa bisa mengurus dirinya sendiri. Tetapi apakah ketika sudah dikasih 1,5 miliar, itu berarti desa mampu mengurus dirinya sendiri, atau sebaliknya ketakutan-ketakutan yang dulu muncul tentang adanya korupsi di desa, KPK sampai ke desa dan seterusnya, itu kemudian muncul ya. Seperti situasi bencana sekarang, pandemi sekarang. Kita dikasih 72 triliun rupiah, ya, tapi kemudian dipangkas untuk kepentingan COVID, jadi sekitar ada pengurangan 800 sekian miliar dari negara. Dan kemudian nanti di otak-atik lagi di seluruh desa di Indonesia, ada sekitar 74.000 desa, dan kemudian nantinya 70%-nya itu harus digunakan untuk kepentingan COVID-19. Nah ini situasi yang menurut saya penting juga untuk dicerna oleh kita semua yang memang concern untuk membangun kampung halaman. Oke Mas Jaki, kita tahan dulu karena kita harus break dulu nih. Nah Smart Viewers, jangan beranjak terlebih dahulu karena Perspektif akan kembali sesaat lagi.